perusahaan dan investor atau pengusaha, rupanya ada keinginan untuk shifting juga dari bisnis yang barangkali kalau dulu itu berkorelasi dengan merusak lingkungan, ya, sekarang berkorelasi dengan penyelamatan lingkungan. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir. Yang kedua, saya juga surprise ada Pak Ilham Habibie. Saya tahun 92 sampai tahun 2000 bersama Profesor B.J. Habibie almarhum dalam satu think tank namanya Center for Information and Development Studies, dan saya di sana sebagai Executive Director. Saya masih sangat muda pada waktu itu, usia 28 tahun sudah dipercaya oleh Pak Habibie untuk memimpin Research Center think tank yang anak buahnya dokter. Jadi saya mengarrange orkestrasi lah satu gagasan Habibienomics, competitive advantage instead of comparative advantage dan lain-lain. Itu isunya kemarin. Ada Wijoyonomics, Habibienomics, so we are in the Habibienomics side. Tapi ada satu yang menarik dari yang saya masih ingat. Mungkin sekarang kalau Pak Prabowo menyebut serakah nomik, serakah Habibie ada pembangunan itu impact dan intak. We use teknologi, ilmu pengetahuan, science and technology based policy making, tapi juga moral calls is very important. Moral call artinya keyakinan kita, religiosity, moral itu sangat baik untuk proses pembangunan. Dan itu memang seharusnya Indonesia. Karena itu keserakahan itu tidak boleh. Nah, banyak masalah-masalah lingkungan. We are facing problem of environment because of the greedy, termasuk merusak biodiversity. Nah, karena itu saya mengundang, mari kita sama-sama kembali memelihara biodiversitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa nggak usah panjang lebar ngomong soal biodiversitas, semuanya udah pada ngerti. Dan Indonesia adalah negara yang kalau dijumlahkan terestrial dan marine biodiversity, kita adalah yang the biggest one. Kita yang terbesar dan itu membangun satu ekosistem yang begitu indah. Ekosistem di internal nasional, ekosistem di regional dan bahkan internasional. Jadi alam ini sebetulnya ada self-regulation di antara mereka yang sebetulnya nggak boleh diganggu. Dan kalau diganggu segera dipulihkan. Kita nggak boleh memutus mata rantai ekosistem itu. Dan banyak ke depan itu kita harus memastikan yang terputus itu kita pulihkan kembali. Nah, salah satunya itu dengan menggerakkan bagaimana menjadikan biodiversity ini sebagai sebuah bisnis, karena agar ada sweetener juga bagi kegiatan pemerintah. Dan kita beruntung di negara kita, problem emisi gas rumah kaca dan sebagainya itu bisa menjadi blessing buat bangsa kita. Saya nggak mau memvis-avis ya, antara biodiversity dengan climate change. Ini dua sangat erat sekali. We are talking about climate change, you also have to talking about the biodiversity. Karena kalau masalah climate change luar biasa nakal, yang terganggu juga biodiversity. Jadi saling menguatkan. Nah, sekarang memang betul ada carbon credit, tapi ada juga kelak depan biodiversity credit. Dan saya baru pulang dari London, Pak Ilham, perwakilan kita ketemu dengan wakil atau penasehat dari King Charles yang meminta Indonesia sebaiknya menjadi leader di dalam biodiversity credit atau biodiversity affairs lah kira-kira. Dan saya rasa we are very legitimate ya, karena kita negara yang memang memiliki biodiversitas yang besar. Jadi mari kita sama-sama memastikan orang-orang yang ada di sini hati-hati, pelan-pelan, tapi yakin bahwa kita akan menjadi leader dalam isu-isu dan apapun yang terkait dengan biodiversity. Jangan lagi kekayaan yang kita punya kemudian penentunya orang lain, tapi penentunya harus kita. Dan saya akan berada bersama Bapak Ibu sekalian untuk posisi itu. Ke depan
boleh jadi orang yang sekarang punya farmasi di berbagai negara atau kosmetik atau obat apapun, jangan-jangan originalitas dari Indonesia. genetiknya itu dari hutan di Indonesia. Dan besok itu bisa ada kolaborasi dan kemudian itu menjadi mungkin royalti atau apapun namanya, menjadi biodiversity credit, dan itu jumlahnya akan besar sekali. Jadi saya rasa itu. Nah Bapak, saya kembangkan sedikit ya, saya dalam rangka misalnya gini, menjaga biodiversity di mangrove. For example, mangrove itu kita punya 3,4 juta hektar, 700 sampai 800 ribu hektar itu degraded, rusak. 3,4 juta hektar turun dulu dari Kalau Anda 15 invest juta hektar ya. 1 hektar itu 200 juta selama 3 tahun, gitu kan? Selama 3 tahun. Oke, message-nya biodiversity lah, tapi connected dengan karbon kredit. 200 juta selama 3 tahun, ada implementator, ada green job, memulihkan lingkungan. Dalam 3 tahun itu harga karbon itu $20, boleh jadi lebih. Kalau $20 dikalikan 3.000 ton CO2 ekuivalen yang dihasilkan dari mangrove itu artinya sekitar $60.000. $60.000 $1 miliar. Kira-kira, even more. Kalau $20 di beberapa tempat sudah $80, $70, tapi di kita memang masih sekitar $10. Katakan $10, 3.000 ton berarti 30.000, berarti sekitar 500 juta. Itu secara bisnis sangat baik, tapi saya yakin jauh daripada itu. Bayangkan sekarang ada 700.000 hektar, itu 1 hektar loh Pak, kalau mereka invest. Dan sekarang saya sudah didatangi investor-investor raksasa dunia udah mendatangi kita mau invest di bidang itu. Ya saya bilang saya welcome, saya welcome